Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dari kelas pagi dengan NIM 21310340020, Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknologi Digital Masa Sekarang. Diajukannya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah pengantar teknologi dengan dosen pengampu, Bapak Sahirudin, Sarjana Sosiologi, Magister Manajemen. Alasan saya mengambil dan tertarik dengan judul ini dikarenakan saya pribadi adalah sebagai generasi masa sekarang yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi. Selain itu, saya merasa bahwa generasi masa sekarang sudah mulai lupa dengan teknologi sebelum zaman Z. Ini dikarenakan perkembangan zaman dan gencaran teknologi digital. Maka dari itu, dengan video ini, presentasi kali ini saya ingin mensosialisasikan pentingnya apa itu teknologi digital masa sekarang, agar generasi saya tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk lebih lanjutnya, kita masuk ke bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Di masa sekarang, peranan IT semakin penting karena dengan seiring perkembangan IT, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun, hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingan yang positif sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang. Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, termasuk pada bidang informasi dan teknologi. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang terlihat dalam kemajuan teknologi. Nah, gadget merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat. Kecanggihan teknologi gadget seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, dan lainnya semakin berkembang dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan media yang praktis dan modern. Tren gadget tidak hanya populer pada kalangan mahasiswa saja, bahkan dari usia anak-anak hingga dewasa sudah menggunakan gadget. Gadget adalah barang canggih dan modern yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang diciptakan lebih canggih daripada teknologi sebelumnya. Perkembangan teknologi tersebut di masa kini telah merubah gaya hidup masyarakat dalam membaca berita, mencari hiburan, sampai membeli kebutuhan sehari-hari. Yang lebih praktis dilakukan menggunakan ponsel atau perangkat mobil lain seperti tablet. Anda dan saya pun dapat bekerja dari kantor maupun di rumah, atau bahkan ketika sedang melakukan perjalanan, seperti cloud computing atau komputasi awan juga memungkinkan Anda melakukan kolaborasi dengan teman kerja, partner, dan klien atau konsumen. Mengerjakan satu dokumen bersama-sama secara real time atau online
atau juga bisa terlibat dalam konferensi, video call bersama, dan saling berbagi screen untuk memudahkan komunikasi yang cepat tanpa mengenal jarak. Berikut perubahan tren dalam perkembangan teknologi pada masa sekarang. Yang pertama, social gaming. Dampaknya, perkembangan Facebook di tahun 2010 ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermunculan sehingga pertumbuhannya melebihi pertumbuhan media sosial yang populer seperti Twitter. Yang kedua, body motion sensor. Sekarang ini game akan lebih asik lagi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Di PC, kini sudah tersedia beberapa software yang memanfaatkan gerakan tubuh dengan sensor webcam. Reality, selama ini augmented reality hanya populer di PC saja, namun sekarang mulai merambah ke mobil gadget. Yang ketiga, augmented reality. Augmented reality adalah perkembangan game dengan menggabungkan dunia reality dan dunia game dalam satu simulasi. Akan lebih populer lagi dengan adanya platform baru seperti iPhone yang mendukung aplikasi augmented reality. Selama ini augmented reality hanya populer di PC saja, namun sekarang mulai merambah ke mobil gadget. Yang keempat, internet TV. Tren internet TV mulai menonjol pada tahun 2010 disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan social network yang cukup mengambil traffic bandwidth cukup tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, mobile payment. Semakin maraknya Facebook, kini mulai memicu penggunaan mobile payment atau pembayaran online melalui HP atau gadget. Karena untuk memudahkan proses transaksi bagi pengguna. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu teknologi digital? Yang kedua, apa saja yang termasuk teknologi digital? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan dunia digital? Dan yang keempat, mengapa disebut digital? Bab 2. Pembahasan 1. Apa itu teknologi digital? Nah, teknologi digital adalah alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, teknologi digital merupakan sistem penghitung super cepat yang memproses semua informasi sebagai nilai-nilai numerik. Yang kedua, apa saja yang termasuk teknologi digital? Sebagai contoh, teknologi digital dari jenis ini yakni seperti ini. Yang pertama, smartphone. Yang kedua,
televisi pintar, yang ketiga tablet, yang keempat laptop, yang kelima radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan era digital? Nah, era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi digital yang serba canggih. Selain itu, era digital juga hadir demi menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa disebut digital? Istilah digital secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu digitus, yang artinya adalah jari jemari tangan ataupun kaki manusia yang jumlahnya adalah 10. Dalam hal ini, maka nilai 10 tersebut terdiri dari dua rediks, yakni 1 dan 0. Demikianlah asal mula digunakannya istilah digital di dalam bilangan biner. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam hidup manusia, tidak terkecuali dalam hal interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Saat tidak dapat bertemu secara langsung, kita tetap dapat menjalin komunikasi. Adanya fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang bisa digunakan untuk chatting membuat smartphone banyak diminati oleh kaum muda, khususnya remaja. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih lengkap, seperti mengirim foto dan pesan suara. B. Saran. Orang tua, para remaja yang anaknya menggunakan smartphone, hendaknya juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga juga dapat mengawasi anaknya melalui media sosial maupun instant messenger, terutama bagi remaja yang sangat instan menggunakannya. Pihak orang tua harus mengawasi dan mendampingi anak-anaknya dalam aktivitas digital dan terlibat di dalamnya. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya akan menayangkan beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi presentasi kali ini. Dan ini berikut adalah daftar pustakanya. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya
dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.